Hai, ketemu lagi dengan Bu Vita di segmen Belajar Bareng Bu Vita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari aturan kosinus. Sekarang gampang sekali. Pada aturan kosinus, di sini ada dua jenis segitiga yang dapat digunakan atau dapat dikerjakan menggunakan aturan kosinus. Nah, segitiga yang pertama, perhatikan dulu Yona. Segitiga yang pertama di sini adalah suatu kejadian di mana suatu sudut diapit oleh dua sisi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, pasti pertanyaannya adalah berapa besar sisi atau panjang sisi A. Nah, kalau kamu ketemu suatu segitiga ketika digambarkan bentuknya seperti ini, pasti dia pakai aturan kosinus. Lalu berikutnya, jenis segitiga yang kedua. Jenis segitiga yang kedua jika kondisinya adalah yang diketahui ketiga sisinya, yaitu besarnya A, panjangnya B, dan panjangnya C. Nah, ketika diketahui ketiga sisinya, pasti pertanyaannya dia berkaitan dengan sudut. Nah, sekarang mudah sekali. Jika yang ditanyakan adalah besarnya sudut C, maka kamu menggunakannya apa? C kuadrat, ya enggak? Depannya sudut C kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2 AB dikali cos C. Nah, seperti ini rumusnya. Oke, saya rasa kalian sudah pasti paham. Gampang sekali. Ketika yang ditanyakan adalah besar sudut A, pasti ruas kirinya adalah A kuadrat. Kalau yang ditanyakan seperti contoh Bu Vita tadi, besarnya sudut C, pasti yang dipakai ruas kirinya adalah C kuadrat. Jadi mereka saling berbanding lurus. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami penggunaan dari rumus-rumus aturan kosinus, di sini saya akan melanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atau apakah bedanya penggunaan aturan sinus dan aturan kosinus? Gampang sekali nak, kamu bisa melihat dari soalnya. Jadi ketika kamu baca soal, perhatikan baik-baik banyaknya sudut yang diketahui. Nah, di sini Bu Vita membantu menggunakan tabel. Jadi ada 3 tabel. Di sini ada banyak sudut yang diketahui dari soal, kemudian kemungkinan apa yang ditanyakan, lalu kemungkinan apa yang ditanyakan, lalu berikutnya adalah solusinya. Jadi ketika yang diketahui adalah 2 sudut, pasti yang ditanyakan adalah salah satu sisi atau sudut lainnya. Jelas dia menggunakan aturan sinus. Lalu kemudian kalau yang diketahui adalah satu sudut, kemungkinannya ada 2 pertanyaan. Ketika yang ditanyakan adalah sudut, berarti kita pakai aturan sinus. Tapi kalau ditanyakan adalah sisi, maka kita menggunakan aturan kosinus. Lalu berikutnya, jika pada soal kalian sama sekali tidak diketahui sudutnya, jadi yang diketahui hanya ketiga sisinya atau semua sisinya, pasti yang ditanyakan adalah besar salah satu sudut. Nah, kalian gak usah ragu, gak usah bingung. Dia pasti menggunakan aturan sinus. Nah, kalau kalian sudah bisa membedakan penggunaan aturan sinus dan kosinus, pasti ini sangat mudah untuk mengerjakan soal ulangan besok pagi. Lalu berikutnya, silakan kalian buka arsip kalian masing-masing. Di sini saya akan membahas tugas 3 nomor 2. Jadi di tugas 3 diketahui suatu segitiga PQR dengan PQ sama dengan 12 cm, kemudian PR sama dengan 4 cm, dan sudut P sama dengan 120 derajat. Pertanyaannya adalah panjang QR. Nah, lagi dan lagi Bu Vita ingatkan, kalau ketemu soal seperti ini berarti kita gambar dulu segitiganya. Ketika sudah gambar segitiganya, kita beri nama identitas. Berarti sudut titik P, kemudian titik Q, kemudian titik R. Lalu jika sudah, tinggal kita substitusikan satu persatu yang diketahui dari soal. PQ 12 cm. Lalu kemudian
PR 4 cm dan sudut P 120 derajat. Ingat baik-baik, ketika kondisinya seperti ini, ada satu sudut, ketika kondisinya seperti ini, ada satu sudut, kemudian diapit oleh kedua sisi. Dan yang ditanyakan adalah panjang sisi dari depannya sudut yang diketahui. Pasti jelas dia menggunakan aturan kosinus. Maka pengerjaannya menjadi QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat dikurangi 2 kali PQ dikali PR dikali cos P. Kemudian kita tinggal substitusikan tiap itemnya, maka menjadi 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 12 dikali 4 cos 120. Berikutnya tinggal kita hitung menjadi sama dengan 144 ditambah 16 dikurangi. Nah, ini karena bentuk perkalian, berarti kita selesaikan terlebih dahulu. Maka ini bisa kita sederhanakan, nak. Kalian gak usah risau, gak usah bingung. Ini ada setengah, ada 2. Berarti ini bisa saya sederhanakan. Lalu berikutnya, ini ada min kali min. Maka hasilnya menjadi 144 ditambah 16 ditambah 48. Totalnya menjadi 208. Ini QR kuadrat. Pertanyaannya hanya panjang QR. Maka QR adalah akar 208. Nah, ketika kita ketemu seperti ini, kalian harus paham, harus mengerti bilangan-bilangan kuadrat. Maka di sini saya ubah menjadi suatu bilangan perkalian bilangan kuadrat. Maka akar 16 dikali 13. Lalu jika sudah, di sini saya punya 16 ketika di akar ketemunya adalah 4. 13 ketika di akar dia tidak bisa, maka menjadi 4 akar 13. Ini adalah suatu jawaban yang sudah paling sederhana. Dengan demikian dapat kita simpulkan, jadi panjang dari QR adalah 4 akar 13 cm. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Tugas 3 nomor 6. Nah, ini banyak sekali juga yang tanya. Tentukan sudut terbesar pada segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 4 akar 3 cm, dan 4 cm. Nah, ketika kita ketemu soal seperti ini, gambar dulu segitiganya. Lalu kemudian kita substitusikan apa yang diketahui dari soal. Berarti karena ini ada dua sisi yang sama yaitu 4 cm, maka ini kelihatannya adalah segitiga sama kaki ya. Lalu kemudian jika sudah, di sini saya beri nama. Jadi titiknya ada ABC seperti biasa. Lalu kemudian karena pertanyaannya adalah sudut terbesar. Nah, kalian harus paham bahwa sudut terbesar itu ada di depan sisi terpanjang. Nah, kebetulan di sini sisi terpanjangnya adalah 4 akar 3 dibanding kedua sisi lainnya. Dengan demikian berarti sudut yang ditanyakan adalah besar sudut B. Karena sudut terpanjang, sisi terpanjangnya adalah 4 akar 3, maka sudut depannya adalah sudut B. Nah, jika sudah, kita ketemu soal seperti ini pasti menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini saya punya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali BC kali cos B. Kemudian kita substitusikan satu per satu menjadi 4 akar 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 4 kali cos B. Nah, berikutnya tinggal kita jumlahkan atau kita operasikan. Maka 48 sama dengan 16 tambah 16 dikurangi 2 kali 16 kali cos B. Lalu kemudian hasilnya 48 sama dengan 32 dikurangi 32 kali cos B. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka
min 32 cos B, saya pindah ruas, maka dia ada di ruas sebelah kiri. Menjadi 32 kali cos B. Lalu berikutnya di sini ada min 16. Min 16 itu berasal dari 32 dikurangi dengan 48. Oke, mudah ya. Maka kalau ditanya cos B-nya, cos B sama dengan min 16 per 32. Sama dengan, kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 16, maka menjadi min setengah. Nah, sekarang berapakah besarnya sudut yang cos B-nya dia bernilai setengah? Maka sudut yang dimaksud adalah 120 derajat. Dapat kita simpulkan bahwa besar dari sudut B sama dengan 120 derajat. Nah, solusi pengerjaan ini sama dengan langkah penyelesaian dari tugas 3 dan latihan ulangan harian nomor 3. Jadi tugas 3 dan latihan ulangan harian sama-sama nomor 3. Nah, jika kalian masih belum paham, silakan dikerjakan kembali. Jika sudah betul, silakan dipertahankan. Jika masih ada yang salah, silakan dipelajari di mana letak kesalahan kalian. Oke ya. Lalu berikutnya, saya kasih soal yang terakhir untuk aturan kosinus. Nah, sekarang di sini. Di sini ada latihan ulangan harian nomor 5. Perhatikan gambar berikut dengan saksama. Nah, gambarnya di sini ya, di bagian kanan bawah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah berapa panjangnya PR dan kemudian berapa panjangnya RS. Nah, ketika kita ketemu gambar seperti ini, berarti langkah yang pertama, oke, pertanyaannya sudah ya, yang ada tanda sama dengannya. Maaf, yang ada tanda-tanda tanyanya. Nah, ketika kita ketemu gambar seperti ini, berarti kita harus tipsnya kerjakan dulu dari yang unsur diketahuinya lebih banyak. Nah, ini kan ada dua segitiga. Segitiga yang pertama dan segitiga PQR. Lalu kemudian segitiga yang kedua dan segitiga PRS. Nah, ketika dilihat dari kedua segitiga kemudian dipisah masing-masing, maka yang diketahuinya paling banyak itu adalah segitiga PQR. Maka yang saya kerjakan adalah dari segitiga PQR terlebih dahulu. Nah, pada segitiga PQR ini kita lihat bahwa ada satu sudut diapit oleh dua sisi. Kalau seperti ini berarti kita mengerjakan pakai aturan kosinus. Maka PR-nya bisa ketemu ya nak ya. Di mana PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi 2 kali PQ kali QR kali cos 120 derajat. Sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 4 kali min setengah. Nah, kalau seperti ini kalian nggak usah risau, nggak usah bingung. Ini bisa disederhanakan. 2 dikali dengan setengah berarti habis. Kemudian di sini ada plus. Ada min kali min menjadi plus. Maka penyelesaiannya adalah 16 tambah 16 tambah 16 sama dengan 48. Nah, ketika PR kuadratnya sudah ketemu, maka PR sama dengan akar 48. Jika sudah, saya jabarkan perkalian kuadrat atau bilangan kuadrat sama dengan akar 16 kali 3. 16 di akar, maka menjadi 4 akar 3. Oke ya. PR-nya sudah ketemu, kita bisa menentukan. Nah, PR-nya adalah 4 akar 3. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Berarti kita bisa menentukan siapa? RS. Kira-kira dengan cara apa? Kayaknya udah ada yang tahu nih. Dengan cara apa? Dengan cara aturan sinus. Betul sekali. Nah, di sini kan panjangnya S atau PR-nya sudah ketemu. Sudut S-nya ada. Berikutnya di sini besarnya sudut P ada. Berarti kalau yang ditanya adalah RS, berarti kita langsung menggunakan aturan sinus. Nah, ini perbandingannya. Maka PR per sin 60 derajat sama dengan RS per sin 45 derajat. Kemudian 4 akar 3 per sin 60 sama dengan RS per sin 45. Lalu kita substitusikan
besar dari sudut istimewanya. 4 akar 3 sama dengan RS 4 akar 3 per setengah akar 3 sama dengan RS per setengah akar 2. Nah, ketika menyelesaikan bentuk yang banyak akarnya seperti ini kan nggak usah khawatir. Kita tinggal sederhanakan saja dengan apa? Dengan kaidah dari persederhanaan. Di sini kita lihat bareng-bareng. Saya fokus pada penyebut ya. Penyebutnya ada setengah, berarti sama-sama saya bagi dengan setengah. Berarti habis ya. Lalu berikutnya, saya fokus berikutnya pada ruas sebelah kiri. Pada ruas sebelah kiri kebetulan ada akar 3. Berarti saya bagi akar 3. Akar 3 dibagi dengan akar 3. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan RS sama dengan 4 akar 2. Ditemukan dari mana? Tinggal kita kalikan silang. Ini kan 1 toh nak, habis toh. Nah, berarti kan 1 kali RS ya, RS sama dengan 4 yang tersisa dikalikan dengan akar 2, maka menjadi sama dengan 4 akar 2. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa panjang PR adalah 4 akar 3 cm dan panjang RS sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, solusi ini sama dengan penyelesaian latihan UH nomor 4. Bedanya apa? Bedanya kalau latihan UH nomor 4, keduanya dikerjakan menggunakan aturan kosinus. Kita mencari BD-nya itu dengan aturan kosinus terlebih dahulu. Ketika BD-nya ketemu, kita bisa menentukan BC dengan apa? Dengan aturan kosinus juga. Mudah ya. Jadi kalau ketemu soal-soal yang kompleks seperti ini jangan grogi dulu. Kalian pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi perhatikan dulu gambarnya, lalu kemudian ingat baik-baik apa bedanya aturan sinus dan aturan kosinus. Ya, semoga penjelasan kali ini semakin membuat kalian pede atau mantap untuk ulangan besok pagi. Nah, untuk itu jangan lupa tetap subscribe, kemudian like dan komen video Bu Vita kali ini. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada soal lain yang ingin dipecahkan, silakan kalian tulis di bagian komen. Nanti saya berusaha membantu kalian menyelesaikan persoalan itu. Nah, video terakhir untuk ulangan besok yaitu penerapan kosinus. Jangan kemana-mana, silakan lihat video saya yang berikutnya. Selamat belajar!